semuanya. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, sebelum memulai kita absensi kelas dulu ya. Fatian Gusti Pradana hadir? Hadir. Bulan Fitra hadir? Hadir. Mai Rizky hadir? Hadir. Ya, totalnya ada 23 murid ya, semuanya hadir hari ini. Oke. Sebelum kita memulai, Ibu mau kasih tahu nih. Kemarin kan Ibu udah memberitahu nih pertemuan pertama kita kemarin kalau kita itu harus fokus dalam belajar karena kalian sudah kelas 12, di mana di kelas ini kalian ditentukan untuk mau kemanakah kalian melanjutkan masa depan kalian. Ya, sebelum Ibu mau mulai, Ibu mau tanya dulu nih. Di sini berapa uang kasnya, uang sakunya setiap bulan? Ya, kalau pengeluarannya berapa? Nah, pasti sama. Ada yang sama nggak uang pemasukan sama pengeluarannya? Enggak? Iyalah, udah pasti enggak karena pengeluaran biasanya lebih banyak daripada pemasukan. Yuk, kenapa Ibu nanya itu? Karena Ibu pengen mengajarkan pada hari ini adalah persamaan dasar akuntansi. Kalian bisa lihat di halaman 23 buku ekonomi akuntansi. Kita baca. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Apa sih maksudnya, Bu? Maksudnya kayak gini. Contoh, saya punya HP dan saya beli itu dengan cara meminjam kepada teman saya untuk membeli HP ini. Berarti harta saya adalah HP-nya karena saya memiliki HP-nya. Dan sumber dana saya adalah hutang. Jadi saya pengen beli HP itu dengan cara saya ngutang. Jadi persamaan dasar akuntansi itu di mana dia ada yang namanya akun aset dan ada juga yang namanya kewajiban dan modal. Oke, sekarang Ibu jelaskan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada aset. Aset itu isinya ada kas, piutang, dan juga peralatan kantor dan juga perlengkapan kantor, tanah, bangunan, dan kendaraan. Kenapa mereka termasuk dalam aset? Karena aset itu adalah apa yang kita sudah miliki. Kita beli dengan tujuan untuk kita miliki. Seperti peralatan kantor, kita beli komputer dengan tujuan biar supaya kita punya komputernya gitu. Ada juga liabilitas, kewajiban atau utang. Itu biasanya disebut dengan hutang. Kalau bahasa Inggris ada liabilities. Yang ketiga ada ekuitas atau modal, yaitu modal yang kita miliki. Yang keempat ada pendapatan atau revenue. Yang kelima ada beban. Yang ketujuh ada prive. Prive itu adalah untuk kepentingan pribadi. Ya. Fungsi persamaan dasar akuntansi itu adalah untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Jadi fungsinya itu bisa membuat kita nanti persamaan dasar akuntansi ini tuh sangat dipakai untuk pelajaran akuntansi dan juga bisa dipakai saat kita bekerja. Persamaan dasar akuntansi itu biasanya disingkat dengan PDA. Persamaan dasar akuntansi itu akuntansi awalnya banget, pemulanya banget. Kita harus kenal dulu apa-apa aja yang dalam akuntansi, bagian-bagian gimana, tabel-tabelnya gimana. Nanti Ibu akan jelaskan. Sudah paham nyampe unsur-unsurnya? Oke. Fungsinya tadi udah. Ibu mau kasih tahu rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus persamaan dasar akuntansi itu ada yang namanya, rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal. Oke?
Apa rumusnya? Harta sama dengan utang plus modal. Berarti apa yang dimiliki oleh harta ini harus balance dengan utang dan modalnya. Contoh, Ibu kasih contoh satu. Contohnya ini. Ibu punya uang 20 juta. Dan tujuan Ibu ingin membuat yang namanya online shop. Di situ Ibu berarti kalau Ibu punya uang 20 juta, uang Ibu nih 20 juta. Ya kan? Terus di situ juga Ibu ada namanya digunain untuk online shop, ya kan? Berarti uang 20 juta itu masuk pada kemana? 20 juta berarti masuk pada harta. Hartanya yaitu adalah kas. Dan kalau 20 juta ini berarti apa? Modal. Modal yaitu adalah 20 juta. 20 juta. Terlihat balance atau tidak? Balance kan? Kenapa ya balance? Gini, kalau dikerjain di dalam ini soal seperti ini. Uangnya 20 juta, harta berarti kas buka kurung 20 juta baru sama dengan dia tidak ada utang karena itu uangnya dia sendiri. Berarti dimasukkan ke dalam modal yaitu adalah 20 juta. Berarti harta dengan utang atau modal itu jadinya balance. Kunci dasar dari persamaan dasar akuntansi adalah balance. Balance yang artinya seimbang. Jadi bagian sisi kiri itu adalah sisi kanan itu adalah harta dan sisi kiri itu adalah utang plus modal. Harta biasanya disebut dengan sisi aktiva. Kalau utang plus modal biasanya sisi pasiva. Kalau dalam bahasa akuntansi yang orang-orang tahu, orang-orang akuntansi banget, biasanya dia bilangnya adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi ibaratnya kalian lihat ada kata-kata seperti ini, sebenarnya dia sama saja dengan ini maknanya. Jadi antara sisi kanan dengan sisi kiri harus seimbang hasilnya. Ibu kasih satu lagi contoh. Yang tadi, Ibu punya duit 20 juta. Terus Ibu punya duit 20 juta ya. Ibu punya duit 20 juta untuk modal. Ya kan? Untuk mendirikan online shop. Lalu Ibu beli laptop. Nih, laptop. Ya kan? Ibu beli laptop dengan harga 4 juta. Jadi, kalau bentuk persamaan dasar akuntansinya seperti apa? Coba ada yang tahu seperti apa? Ibu kasih tahu. Jadi kayak gini. Hartanya itu adalah kas 20 juta. Dan laptop ini termasuk pada peralatan kantor. Peralatan 4 juta. Ya kan? Lalu utangnya dia nggak ada. Utangnya ada 4 juta. Berarti modal berarti gini aja langsung. Berarti utangnya itu 4 juta. 4 juta yaitu beli laptop dengan cara nyicil. Dan modalnya itu adalah 20 juta. Modal ingin mendirikan online shop tersebut. Lalu kita biar tahu balance-nya dari mana? Coba kita tambahkan. Ini ditambah sama dengan 20 tambah 4 berapa? 24. Ya benar, 24 juta. Kalau ini 20 tambah 4 berapa? 24 juta. Jadi dia termasuk dalam balance. Begitu dia kalau kita belajar tentang akuntansi. Jadi
Kalian bisa lihat rumusnya itu di sini, ada di halaman 33. Aset sama dengan kewajiban plus modal, sama yang seperti Ibu ajarkan. Harta sama dengan utang plus modal, atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Kalau harta itu namanya aktiva, kalau utang dan modal itu namanya pasiva. Ya, sekarang kita buka halaman 34 di buku paket kita. Ada transaksi dan persamaan dasar akuntansi. Di sini penjelasannya adalah setiap transaksi terjadi dalam perusahaan akan mengubah posisi keuangan, yaitu harta, utang, dan modal, tetapi tidak mengabaikan persamaan akuntansi. Sudah dijelaskan sebelumnya tentang transaksi yang mempengaruhi perubahan di dalam persamaan akuntansi. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi perubahan posisi keuangan yaitu jika harta kita bertambah, maka utang kita pun bertambah, modal kita pun bertambah, dan pendapatan kita juga bertambah. Ada juga, kalau harta kita berkurang, berarti harta kita berkurang, beban kita bertambah, dan modal kita berkurang. Ada juga, kalau modal kita bertambah juga hak kepemilikan kita, dan adanya juga laba. Oke, itu yang perlu dipahami. Ada di halaman 34. Hal yang perlu kalian pahami tentang istilah bertambah yaitu akun yang semula tidak akan menjadi ada, atau akun yang sudah ada menjadi bertambah jumlahnya. Jadi, kalau misalnya menurut kalian harta itu akan bertambah, maka akan ada juga utang kalian, akan ada juga modal kalian yang bertambah. Begitu. Jadi dia harus balance. Kalau nggak balance ya harus diotak-atik lagi, karena persamaan dasar akuntansi ini adalah bekal untuk seterusnya belajar akuntansi dan bekal kalian untuk kerja. Oke. Hanya sampai sini saja materi Ibu yang akan Ibu sampaikan, karena Ibu hanya membuat kalian untuk mengenali tentang persamaan dasar akuntansi. Pertemuan berikutnya, besok kita akan membahas tentang yang namanya bagaimana sih tabel transaksi itu, dan bagaimana sih transaksi kita dalam melakukan melalui persamaan dasar akuntansi, dipindahkan kepada tabel persamaan akuntansi. Ya, sebelum Ibu selesai menutup pelajaran Ibu hari ini, Ibu ingin menyuruh kalian untuk memberikan rangkuman ulang secara lisan dengan pertanyaan Ibu ke kalian satu-satu masing-masing. Nanti Ibu tanya satu-satu. Yang pertanyaan pertama, Mai Rizky, apa saja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi atau PDA? Ya, betul sekali. Jadi, unsur-unsur itu tadi sudah Ibu sebutkan, ada di halaman 31 dan 32 ya. Oke, yang kedua. Apa itu pengertian dari persamaan dasar akuntansi? Menurut kamu, Indah Suprihatin? Ya, jadi benar kata Indah itu. Ingat bahwa akuntansi itu harus balance, di mana sisi harta jadi aktiva dan sisi hutang dan modal adalah pasiva. Ya, pertanyaan ketiga. Apa itu rumus dari persamaan dasar akuntansi? Nurfianti tahu? Ya, benar. Harta sama dengan utang plus modal. Oke. Cukup sekian dari penjelasan Ibu hari ini, materi yang akan Ibu jelaskan. Dibaca-baca ulang lagi bukunya, karena minggu depan Ibu akan tanya lagi apa yang Ibu bahas dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran kita, angka lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi, Ibu ingatkan ya, kalau ada kalian yang nggak tahu, bisa tanya Ibu pribadi, atau bisa tanya Ibu minggu depan. Dipelajari, dipahami, satu kalimat demi satu kalimat apa maksud dari teori ataupun materi tersebut. Oke. Terima kasih. Selamat pagi.